Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada hari ini anak-anak? Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelajaran Al-Quran hadis pada hari ini kita mulai, marilah kita baca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Marilah kita belajar tentang membiasakan perilaku terpuji. Nah, di dalam membiasakan perilaku terpuji ini terdapat pengertian mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Yang pertama yaitu mujahadah an-nafs, sering disebut juga dengan kontrol diri, yaitu perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan ego atau nafsu pribadi. Kontrol diri seringkali diartikan sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi positif. Kontrol diri pun merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan. Jika kita menarki secara hakiki, nafsu diri atau disebut sebagai hawa nafsu merupakan kejahatan. Karena nafsu diri memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai kesenangan. Inilah kenapa Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa jihad melawan nafsu lebih dahsyat daripada jihad melawan musuh. Kemudian yang kedua yaitu husnudzon. Husnudzon secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama kata husnu dan yang kedua adzon. Husnu mengandung arti baik dan adzon artinya dugaan atau prasangka. Jadi husnudzon adalah sikap atau keadaan jiwa yang berprasangka baik atau positive thinking. Ukhuwah bisa diartikan sebagai persaudaraan. Ukhuwah diartikan sebagai setiap persamaan dan keserasian dengan pihak lain, baik persamaan keturunan dari segi ibu, bapak, atau keduanya, maupun dari segi persusuan. Secara majazi, kata ukhuwah mencakup persamaan salah satu unsur seperti suku, agama, profesi, dan perasaan. Dalam kamus-kamus bahasa Arab ditemukan bahwa kata akh yang membentuk kata ukhuwah digunakan juga dengan arti teman akrab atau sahabat. Ciri mujahadah an-nafs yang pertama, kemampuan untuk mengontrol perilaku yang ditandai dengan kemampuan menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Yang kedua, kemampuan menunda kepuasan dengan segera mengatur perilaku. Yang ketiga, kemampuan mengantisipasi peristiwa dengan mengantisipasi keadaan melalui pertimbangan secara objektif. Yang keempat, kemampuan menafsirkan peristiwa dengan melakukan penilaian dan penafsiran suatu keadaan dengan cara memperhatikan segi-segi positifnya. Yang terakhir, kemampuan mengontrol keputusan. Orang yang rendah kemampuan mengontrol diri cenderung akan reaktif dan terus tidak stabil. Prinsip mujahadah an-nafs. Yang pertama, prinsip kemoralan. Agama Islam mengajarkan moral yang baik bagi setiap umatnya. Misalnya tidak mencuri, tidak membunuh, dan lainnya. Yang kedua, prinsip kesadaran. Prinsip ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa sadar saat suatu bentuk pikiran yang negatif muncul. Yang ketiga yaitu prinsip perenungan. Dengan melakukan perenungan, maka kita akan cenderung mampu mengendalikan diri. Yang keempat yaitu prinsip kesabaran. Perlu adanya kesadaran dan kondisi emosi yang kita miliki. Yang terakhir prinsip pengalihan perhatian. Manakala kita menyibukkan diri dengan aktivitas yang positif. Kandungan surah Al-Anfal ayat 72 yang pertama, Allah memberikan derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah bagi orang yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi yang rela berkorban dan meninggalkan nafsu duniawi dan memilih berjuang di jalan Allah.
Yang kedua, hendaknya umat Islam turut berjuang di jalan Allah, bersedia menanggung jawab segala resiko dan duka perjuangan dan siap berkorban dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, umat Islam hendaknya bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selalu melihat dan mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Macam-macam husnudon. Yang pertama, husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan. Yang ketiga, bersabar dan ikhlas apabila mendapatkan ujian serta cobaan. Yang keempat, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Yang kedua, husnudon kepada diri sendiri, yaitu dengan cara apa? Percaya diri, gigih, dan berinisiatif. Yang ketiga, husnudon kepada orang lain atau sesama manusia dengan cara senang berteman dengan orang lain, berpikir positif terhadap orang lain, hormat kepada orang lain, dan tidak ada perasaan curiga terhadap orang lain, yaitu selalu husnudon. Kandungan surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini mengajarkan umat Islam agar memiliki akhlak yang baik, yakni akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan kepada semua umat, muslim maupun non-muslim, dan akhlak kepada lingkungan. Yang kedua, akhlak bertujuan untuk menyucikan hati atau jiwa. Lalu, salah satu akhlak tercela yang harus dihindari adalah prasangka buruk atau suudzon. Nah, menggunjing juga akhlak tercela yang harus dihindari. Kemudian, ghibah dan tajasus juga adalah akhlak yang dilarang. Yang terakhir adalah kandungan surat Al-Hujurat ayat 10. Di dalam kandungan surat ini terdapat ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, ukhuwah diniyah, yaitu persaudaraan yang didasari oleh persamaan agama. Persaudaraan seagama dan seiman inilah yang dimaksud oleh Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Yang kedua, ukhuwah watoniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan karena satu bangsa dan keterikatan keturunan. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama manusia. Demikian materi hari ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.